Shalom saudara sekalian, kembali kita di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab, masuk episode 344. Pertanyaan pertama dari Joko di Jakarta. Pak, saya membaca komen dari sosmed tentang postingan agama lain yang membandingkan agama Kristen dengan agama mereka dalam membela Tuhan. Dia berkata, "This is why Christianity is going down, because they insult Jesus daily and they couldn't care less." Maksud kalimat ini, itulah sebabnya mengapa kekristenan jatuh atau turun atau downgrade, sebab mereka menista atau menghina Yesus setiap hari dan mereka tidak peduli. Saya menganggap ini bukan hinaan tapi pujian kepada orang Kristen, karena menurut saya Tuhan itu tidak perlu dibela. Saya percaya Tuhan kita maha besar dan kita terlalu kecil untuk membelanya. Apakah pemikiran saya ini salah, Pak? Pemikiranmu sama dengan pemikiran saya, dan saya pernah mengemukakan ini beberapa kali di dalam khotbah saya, bahwa kita tidak perlu membela Tuhan dengan cara seperti banyak orang membela agamanya, yaitu dengan cara kekerasan, menista, menghina agama lain, nabinya, kitab sucinya, Allahnya, atau membanding-bandingkan untuk menjatuhkan. Tidak boleh. Dan kita tidak perlu melakukannya, atau tepatnya tidak boleh. Karena kalau kita percaya Allah kita besar, maka Allah bisa membela dirinya sendiri. Pertanyaan kedua, apakah Yesus setara dengan Bapa? Tapi mengapa Pak Eras berkata Yesus lebih besar dari Bapa? Saya tidak pernah berkata Yesus lebih besar dari Bapa. Ini salah, saya tidak pernah mengatakan itu. Sering orang memfitnah saya. Ya, seperti misalnya kata Pak Eras Yesus diciptakan, padahal saya tidak pernah juga mengatakan itu. Nah, mengenai Tritunggal, saudara bisa ikuti buku saya atau khotbah saya secara lengkap. Pak, ini yang ketiga ya, Pak, jika Yahudi dan Kristen menyembah Tuhan yang sama, mengapa agamanya berbeda? Berbeda karena orang Yahudi atau agama Yahudi maksudnya ya, bukan orang Yahudi. Karena ada orang Yahudi yang menjadi Kristen. Karena agama Yahudi atau Judaism atau agama Musa tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mereka percaya Elohim Yahweh. Keempat, Pak Eras bilang jika kita percaya Yesus sudah ada pranatal, berarti Yesus mati 2 kali. Tapi bukannya semua orang Kristen harus percaya Yesus sudah ada pranatal karena Alkitab mencatatnya. Nah, itulah sebabnya. Kalau seseorang percaya Yesus sudah eksis atau ada pranatal, kemudian rohnya ditransplantasikan ya, di dalam rahim Maria, berarti Yesus harus dibunuh atau dimatikan atau diterminate, entah apapun istilahnya. Sebab rohnya yang harus dimasukkan di rahim Maria. Kalau percaya Yesus benar-benar sudah ada pranatal. Lalu Pak Eras bilang Yesus dibunuh Bapa. Nah, itulah sebabnya istilah itu memang agak kasar, tetapi apapun, kalau Anda percaya Yesus sudah ada sebelum Natal, berarti dia harus ditiadakan untuk rohnya diambil. Tetapi bukankah Alkitab berkata mengosongkan diri, bukan dikosongkan? Nah, Anda harus tahu bahwa Filipi 2 ayat 5 dan 7 itu tidak bicara mengenai pranatal. Itu bicara mengenai kesediaan Yesus tidak menyamakan dirinya dengan Allah, walaupun ia memiliki potensi untuk itu.
Menyamakan diri dengan Allah artinya ia mau berkuasa atas dirinya sendiri dan tidak mau taat. Tetapi di Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Filipi 2 ayat 5-7 itu tidak bicara mengenai praeksistensi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani dia. Maka di Filipi pasal 2 itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita kan kita tidak memiliki pranatal. Sebelum kita dilahirkan kita memang tidak ada. Jadi bisa tidak paralel kalau ayat itu bicara mengenai praeksistensi Yesus. Itu tidak bicara mengenai praeksistensi Yesus, tetapi kesediaan Yesus merendahkan diri dan taat kepada Bapa. Nah, ini kesalahan banyak orang dan sampai sekarang pada umumnya orang Kristen salah. Saya ulangi, Filipi 2 ayat 5-7 itu bicara mengenai kesediaan Yesus untuk taat, patuh. Walaupun dia bisa tidak taat. Tapi dia memilih taat. Itu tidak bicara mengenai praeksistensi Yesus sebelum Natal. Karena ayat sebelumnya mengatakan apa? Hendaklah kamu, kita manusia, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada dia. Jadi kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa. Oke, beda dengan si Lucifer atau si iblis setan. Dia tidak mau taat. Dia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Yaitu dengan cara berkuasa atas dirinya sendiri dan tidak mau menundukkan diri. Nah, hal ini juga mesti saya jelaskan dalam satu sesi khusus karena cukup rumit. Jadi apakah Yesus menolkan dirinya sendiri? Apakah artinya Yesus bunuh diri? Nah, ini saudara mencampur adukkan ya. Saya ulangi lagi, kalau Anda percaya Yesus pranatal sudah ada, dia harus terserah mau dikatakan di-terminate, dihabisi, diselesaikan, dibunuh, terserah. Yang penting tinggal rohnya saja. Dan ketika Yesus menjadi manusia benar-benar dari nol, tidak ada kesadaran sama sekali. Dia harus belajar. Makanya di Lukas dikatakan ya bertambah hikmatnya, bertambah pengetahuannya. Jadi starting from zero, waktu menjadi bayi ya benar-benar bayi. Bukan sementara dia jadi bayi dia tahu kanan kiri. Nah, dia belajar. Oke. 5. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Apa makna dan tafsir yang benar dalam pernyataan Tuhan Yesus itu, Pak? Ini terkait dengan apa yang dikemukakan di kitab Wahyu, adanya kuda-kuda. Di perjanjian lama ada berbagai kuda-kuda yang berwarna-warni. Dan kuda-kuda itu mengelilingi bumi dan kembali dan damai dikatakan. Damai-damai. Begitu di kitab Sakaria. Tetapi Tuhan Yesus datang itu, ya, meterai dibuka. Setiap kuda yang keluar itu membawa gerakan dan perubahan. Ada perang, krisis ekonomi, ya, bencana dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus datang itu melegalisir kejadian-kejadian itu. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus akan membawa sejarah kehidupan ini ke zaman baru. Dan sebelum zaman baru, Tuhan akan mengguncangkan dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, singa dari Yehuda ini, the Lion of Judah, dia tidak bisa membuka meterai. Dan kalau tidak bisa membuka meterai, tidak akan ada perubahan. Justru karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bisa membuka meterai, terjadi perubahan-perubahan. Termasuk berbagai bencana-bencana. Itu yang melegalisir Tuhan Yesus. Aku datang bukan membawa damai tetapi pedang. Kata pedang ini makairan dalam bahasa aslinya. Peso besar. Jadi mengobrak-abrik dunia. Demi sebuah
dunia baru yang akan dihadirkan, yaitu di langit baru, bumi baru. Oke, 6. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apakah ini hanya sebatas menyebarkan ajaran Kristen, Pak? Atau ada makna lain? Apakah kalimat tersebut kalimat perintah? Apa setiap orang Kristen wajib menyebarkan Injil atau cuma kewajiban misionaris? Adakah peraturan atau etika dalam penyebaran ajaran Kristen? Sebenarnya di dalam Injil Matius pasal 28 dari ayat 18 sampai 20 yang mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu kasus kata itu ya, bukan imperatif tapi partisipal. Kalau dalam bahasa Inggris go ye, dalam bahasa Indonesia pergilah. Tapi teks aslinya sebenarnya bukan imperatif tapi partisipal. While you are going, sementara kamu pergi. Artinya dimanapun seorang Kristen berada, dia akan membawa dampak, membawa perubahan, yaitu bagaimana orang bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku, artinya buatlah kondisi di mana orang belajar kebenaran dan mereka menjadi seperti kamu yang sudah menjadi muridku. Nah, sebenarnya inti atau esensi penginjilan itu bukan pengkristenan, saudara. Tapi bagaimana membuat orang mengenal kebenaran Injil, hidupnya diubah, lalu menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Kalau hanya menjadi orang Kristen atau beragama Kristen ya percuma. Sebab target daripada kekristenan itu adalah menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Nah, kesalahan ini telah terjadi selama berabad-abad. Banyak orang hanya menjadikan orang lain menjadi Kristen. Dan setelah menjadi Kristen tidak jarang mereka tetap menjadi orang jahat, tetap berperilaku jahat, tidak jarang yang lebih jahat dari orang non-Kristen. Padahal semua orang dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Menurut perbuatan, dan perbuatan itulah yang menunjukkan imannya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, artinya kalau Yesus tidak mati di kayu salib, percuma orang berbuat baik bagaimanapun. Tetapi bukan berarti lalu orang tidak perlu berbuat baik. Justru kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu untuk mengubah manusia bukan hanya menjadi baik, tetapi menjadi sempurna. Nah, kalau orang percaya Tuhan Yesus berarti mau menerima apa yang diajarkan. Menerima Yesus berarti menerima yang diajarkan, menerima cara hidupnya untuk dikenakan. Akhirnya seorang yang percaya harus bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap orang Kristen harus menjadi garam. Ini Kristen yang benar. Nah, memang ada orang yang menjadi penginjil atau misionaris. Ini panggilan khusus, special calling. Orang yang tidak bekerja secara umum, atau memang juga mungkin punya kesibukan mencari nafkah, tetapi dia seorang penginjil atau misionaris yang pergi ke tempat-tempat tertentu. Ini bukan berarti semua orang harus begitu, ini panggilan khusus. Oke, adakah peraturan atau etika dalam menyebarkan ajaran Kristen? Etikanya cuma satu, Anda harus menjadi seperti Yesus. Itu etikanya. Oke, pertanyaan kedua. Dari wanita usia 52 tahun. Langsung saja Pak, ada yang saya mau tanyakan. Markus 4 ayat 11 sampai 12. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saya menangkap untuk kami
saya menangkap untuk kami disingkapkan rahasia kerajaan Allah. Tapi untuk orang di luar kita, kenapa Tuhan butakan? Terima kasih Pak. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, Anda harus melihat konteksnya. Konteksnya orang-orang Yahudi yang memang sudah keras hati, tidak menerima Yesus, bahkan melawan Yesus. Yesus menyampaikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan, murid-murid yang menghargai Tuhan Yesus, mereka bisa mengerti hal itu. Dan mereka yang menolak Yesus, mereka yang menghina Yesus tidak akan mengerti. Tuhan Yesus berkata, mutiara bukan untuk babi, barang yang kudus bukan untuk anjing. Jadi harus dipahami kalimat ini bukan berarti Tuhan tidak mengendaki mereka bertobat. Karena memang mereka sudah tidak bisa bertobat lagi. Perlu nanti diperiksa teks asli dari ayat itu. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Salam Pak Eras, saya ada pertanyaan. Menurut Pak Eras, apakah Hillel bin Zakhar itu makhluk ciptaan Allah? Apakah ia dicipta lebih dulu dari manusia? Iya, dia makhluk ciptaan yang diciptakan lebih dulu dari manusia. Mengapa Pak Eras mengkompar Tuhan Yesus dengan Hillel bin Zakhar? Apakah itu berarti menurut Pak Eras Yesus itu juga makhluk ciptaan? Yesus bukan makhluk ciptaan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya mengkompar karena untuk menunjukkan bahwa Yesuslah model dari makhluk ciptaan yang taat kepada Bapa. Yesus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, menjadi model manusia yang dikehendaki Allah. Dalam kesucian kesalehannya, iblis terbukti bersalah. Ya, ini di penjelasan Corpus Delicti jelas sekali. Anda harus ikut-ikut bahasa mengenai Corpus Delicti. Siapa sebenarnya Hillel bin Zakhar? Apakah ia juga putra Allah? Sebenarnya penghuni makhluk-makhluk surgawi disebut anak-anak Allah. Hillel bin Zakhar, setan itu juga mantan anak Allah. Tapi saya tidak berkata setan itu anak Allah. Nah ini orang juga sering plesetkan. Sebenarnya pada mulanya memang dia anak, tapi setelah memberontak tidak menjadi anak. 4. Menurut Pak Eras, apa maksud dan tujuan Allah menciptakan Hillel bin Zakhar? Nah ini nanti akan ditanyakan langsung kepada Tuhan. Saya tidak bisa menjawab. Oke. Setelah penebusan Tuhan Yesus, di manakah posisi Hillel bin Zakhar sekarang? Apakah ia sudah menjadi terhukum? Dia sudah terbukti terhukum, tetapi hukumannya akan dijatuhkan nanti ketika Tuhan Yesus datang. Ya, di manakah posisi? Ya dia ada, tapi kita tidak pernah tahu di mana alamatnya. Oke. Pertanyaan keempat. Salam Pak Pendeta Erasto, saya wanita usia 50 tahun di Bali. Saat ini pernikahan kami telah berjalan 23 tahun. Kami berasal dari keluarga non-Kristen. Tahun 2009 lalu saya, suami dan mertua saya meninggalkan kepercayaan kami sebelumnya dan dibaptis. Setelah kami diinjili oleh teman. Dalam 2 tahun sebelum itu hidup kami terpuruk, depresi, usaha suami mengalami kebangkrutan, aset habis semua, untuk biaya hidup keseharian banyak dibantu saudara. Ya. Jadi 2 tahun sebelum itu ya. Perlahan kami mulai berani bertemu orang banyak. Suami bekerja di usaha milik orang gereja. Kami tinggal di rumah seorang jemaat tanpa membayar. Kami sangat bersyukur atas semua itu. Saya merasa melalui kejadian ini kami berpaling kepada jalan Tuhan, ya, jalannya. Sudah beberapa waktu belakangan ini suami mengikuti pengajaran Pak Eras, merasa bahwa pengajaran Pak Eras benar adanya dan merasa beroleh pencerahan. Saya yang sering mengikuti acara doa pagi Bapak melalui YouTube. Sampai hari ini Tuhan masih memproses kami. Saya menjalani operasi rahim dan kanker payudara tahun 2020 dan tiap bulan masih ke rumah sakit. Saya tidak lagi bekerja saat ini. Putri kami baru tamat kuliah dan baru mulai bekerja.
Suami keluar dari pekerjaan sebelumnya dan bekerja sendiri. Perekonomian kami masih seperti gali lubang tutup lubang. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan masih pelihara kami. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah sebagai orang Kristen melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan ritual dari kepercayaan lama kami? Karena ibu mertua memaksa melakukannya untuk dapat uang. Yang berkaitan dengan ritual saya tidak tahu apa ini. Tetapi kalau saudara misalnya jual dupa, jual barang-barang untuk penyembahan agama Anda yang lama, ya, tidak salah. Itu Anda jual jasa. Tetapi kalau nanti Anda punya jalan lain, bekerjalah untuk yang lain karena Anda tidak sejahtera kan. Tetapi tidak masalah. Anda menjual jasa. Ya. Sehubungan dengan kondisi tubuh saya yang tidak memungkinkan untuk melayani suami seperti dahulu, bolehkah saya mengizinkan suami untuk masturbasi? Saya kasihan pada suami. Mestinya tidak. Mestinya tidak. Tetapi kalau suami tidak mampu, saya tidak bisa paksa. Jawaban saya mestinya tidak. Sampai nanti bertumbuh, saya mengatakan seharusnya tidak. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, cukup. Pertanyaan yang berikut, ya. Kelima, ya. Dari pria usia 36 tahun. Salam Pak Erastus, saya menikah dan anak satu laki-laki umur 3 tahun. Sebelumnya saya berterima kasih untuk orang yang share khotbah Pak Erastus di Facebook saya sekitar tahun 2019. Saya tidak ingat orangnya. Sejak saat dengar khotbah Pak Erastus, saya jadi mengerti ternyata jadi Kristen harus jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan asal percaya Yesus sudah selamat. Seperti yang saya dapatkan selama ini. Saya mulai mengikuti khotbah Pak Erastus baik yang lama maupun yang baru. Kelakuan dan tindakan saya mulai saya pertanyakan. Apakah tindakan saya sehari ini ada yang menyakiti Tuhan? Dan saya mempertanyakan setiap malam. Dan saya juga mengajarkan khotbah Pak Erastus ke anak saya. Di bulan Februari tahun ini awal diadakannya doa pagi melalui Zoom, saya sangat bersemangat dan terus mengikutinya agar saya bisa layak di hadapan Tuhan. Namun kondisi ini hanya bertahan sekitar 4 bulan mengikuti doa pagi. Di mana saya mendapatkan rezeki bonus dari perusahaan dan mulai saat itu saya selalu berniat untuk upgrade kendaraan dari mobil ke mobil yang spesifikasinya lebih baik. Pikiran saya terfokus ke situ di mana mencari iklan sampai larut malam sehingga besoknya saya lupa doa pagi. Awalnya saya berpikir mungkin besok ikut doa pagi, ternyata pikiran saya tetap mobil dan akhirnya terbeli. Tapi lama-kelamaan saya jadi tidak pernah ikut doa pagi. Ya, kelakuan buruk saya muncul lagi. Sering emosi, marah-marah ke anak dan istri, gampang tersinggung, sering mengutuk orang yang menyakiti, mengambil uang yang bukan hak saya dari perusahaan. Dan saya tidak merasakan Tuhan sama sekali. Saya mencoba lagi doa pagi tapi tetap sama, hanya sehari. Saya merasa kehilangan gairah dan jarang mendengarkan khotbah Pak Erastus karena saya merasa bersalah di mana hal kecil yang tidak berguna seperti upgrade kendaraan bisa membuat saya melupakan Tuhan. Padahal saya sudah bisa meredam kelakuan buruk yang saya takuti. Dan hari ini saya juga mulai doa pagi. Mohon bantuannya Pak Erastus, apa yang harus saya perbuat? Dan bagaimana cara kita melawan hal kecil yang bisa menjadi sandungan buat kita, ya, yang membuat kita melupakan Tuhan, Pak. Dan untuk anak usia 3 tahun, apakah bisa diperkenalkan khotbah Pak Erastus tentang LP3? Maaf tulisan saya panjang, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, Anda ini seorang yang memiliki dasar mengasihi Tuhan. Sudah banyak yang saudara dengar dan itu menuntun Anda ke kerajaan surga. Anda orang yang istimewa.
Sebab saudara ini berpotensi menjadi perwira Tuhan. Tetapi iblis mau menjegal Anda. Anda punya kelemahan sebenarnya bukan hanya soal mobil, ada hal-hal lain yang Anda tidak kemukakan di sini. Dan itu cukup signifikan dan itu membahayakan saudara. Bersyukur Anda menyadari hal itu. Ya. Anda puji Tuhan menyadari hal itu. Nah, ini langkah yang baik, yaitu berhenti berbuat dosa, fokus lagi mendengar khotbah dan ikut doa pagi. Caranya bagaimana? Paksa diri. Anda harus keras dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak keras dengan diri Anda sendiri, dunia akan keras kepada Anda. Sampai neraka akan keras sama Anda. Anda akan masuk neraka. Jadi Anda yang harus memaksa diri berubah. Memaksa diri untuk bertobat. Memaksa diri untuk sungguh-sungguh meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Anda harus memaksa diri. Kalau Anda tidak memaksa diri, ya Anda tidak bisa. Nah, ini ya yang saudara harus pahami dengan benar. Paksa. Paksa dirimu. Jangan lagi nonton film, mendengarkan hal yang tidak perlu, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Allah. Anda akan terbawa, ya, bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, disiplin dirimu untuk mendengarkan khotbah, berdoa, dan memiliki persekutuan dengan orang-orang yang takut akan Allah yang bisa menggarami Anda. Yang bisa menyelamatkan Anda, diri Anda sendiri. Tuhan tidak bisa menyelamatkan Anda kalau Anda tidak menyelamatkan diri sendiri. Tuhan memberikan keselamatan lewat korbannya di kayu salib, tapi Allah tidak memaksa Anda selamat kalau Anda tidak mau selamat. Ya, oke. Berikutnya, kenapa saya banyak sekali diberi cobaan hidup sampai saya menjadi tawar hati? Saya harus bagaimana? Orang yang banyak mendapat cobaan itu orang istimewa karena mau diubah Tuhan. Nah, saudara harus memiliki cara pandang hidup yang benar. Anda ini memiliki cara pandang masih dunia. Jadi Anda punya perspektif atau cara pandang ini masih cara pandang dunia. Dan Anda belum dewasa. Cara pandang Anda harus kekekalan. Dan pencobaan, kesulitan hidup itu menyempurnakan kita. Itu nutrisi jiwa. Agar kita terus diubahkan menjadi orang-orang yang layak masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda tanya saya harus bagaimana? Bertahan. Ikuti khotbah saya terus, Anda akan menjadi kuat. Ya, saya tidak tahu ini pria atau wanita. Kalau wanita, ikuti khotbah saya di Wanita Surgawi. Itu akan sangat inspiratif, akan memberikan insight masukan yang buat Anda menjadi kuat. Ya. Ikut doa pagi atau jam-jam doa puasa juga Anda akan menjadi kuat. Percayalah, semua dalam kontrol dan kendali Allah. Oke, demikian saudaraku Abam episode ini. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, dan memberikan tanda like. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati.